Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiasti, saya kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan tentang materi efektivitas dan mutu sekolah. Nah baiklah, di sini terdapat efektivitas sekolah. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan berbagai sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah secara optimal. Efektivitas sekolah merujuk kepada pemberdayaan semua komponen sekolah, berbagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing di dalam struktur program dengan tujuan agar siswa belajar mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan, yaitu memiliki kompetensi. Untuk mencapai tujuan pendidikan, sekolah harus efektif dari segi kepemimpinannya, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, kegiatan pembelajaran, iklim pembelajaran, serta keterlibatan orang tua maupun anggota masyarakat. Nah, sekarang kita memasuki pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor, pada tahun 1991, ia mengemukakan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mengordinasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial sekolah. Menurut Supardi pada tahun 2013, bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka pencapaian tujuan visi misi sekolah secara efektif maupun efisien. Jadi, dari pengertian para ahli di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya atau visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Nah baiklah, di sini terdapat pula karakteristik sekolah yang efektif, yaitu menurut Mortimer pada tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar maupun staf. Yang ketiga, kepemimpinan ke sekolah, yaitu kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang ke-12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Nah, selanjutnya di sini terdapat pula model-model sekolah efektif, yaitu yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Model ini berguna apabila outcome sebuah sekolah jelas, terutama yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, iklim pengajaran, dan pencapaian akademik dalam ujian nasional. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah maupun dalam lingkungan yang berubah. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektivitas sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, manajemen proses, penerangan dan analisis,
ataupun perencanaan keputusan pencapaian pelajar serta dampak kepada masyarakat. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan tersebut dalam terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Baiklah, selanjutnya ada usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto pada tahun 2006 bahwa usaha sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, school review. Ini merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional, agar untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking. Di sini merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality assurance. Di sini merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, quality control. Ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.